DKI Jakarta, Bapak Fauzi Bowo beserta dengan Ibu Tati Fauzi Bowo. Kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Fauzi Bowo, yang didampingi dengan Ibu Tati Fauzi Bowo. Saya persilahkan bagi para hadirin untuk duduk kembali. Terima kasih. Di acara pembukaan pameran Pulau Ruang Terbuka Hijau di wilayah DKI Jakarta. Bang, jangan lupa, Bang. Ini kali ini. Bang.
Fauzi Bowo, kami mohon kiranya untuk berkenan menerima Cindra Mata persembahan dari penari Lenggang Nyai. Dari Kipas, kelompok insan pemerhati seni dengan iringan musik dari Alta Jarum. Dan para hadirin sekalian, sekarang kita jelang laporan dari Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, Ibu Katarina Suryawati, MSI. Kami persilakan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Tati Fauzi Bowo, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang mewakili dari Kedutaan Besar yang hadir saat ini, Kedutaan Besar Jerman, selamat datang. Para pejabat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan para hadirin undangan yang berbahagia. Mohon berkenan saya untuk bersama-sama mengajak kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, karena rahmat dan perkenannya kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara pembukaan pameran Gona tahun 2011. Tetap kita saya melaporkan kegiatan pameran Gona Jakarta 2011 kepada Bapak Gubernur sebagai berikut. Pameran ini adalah yang ke-26 sejak tahun 1983. Selain dalam rangka menunjang peringatan hari ulang tahun ke-484 Kota Jakarta, kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan media bagi para petani, pengusaha tanaman, peternak hewan kesayangan, dan masyarakat sebagai konsumen yang senantiasa setia hadir di sini setiap tahun. Selain untuk berbelanja, juga saling bertukar informasi. Perlu saya laporkan bahwa jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan 10% kurang lebih dibanding dengan tahun lalu, yaitu tahun lalu 329 stand, saat ini kurang lebih 360 stand, dan mudah-mudahan akan meningkat lagi setelah pembukaan dilaksanakan. Untuk meningkatkan jumlah pengunjung lebih dari 500.000 orang, maka telah diupayakan dengan memperbaiki antara lain layout area pameran sehingga memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Penyajian jenis-jenis tanaman hias dan tanaman buah, hewan peliharaan, sarana pendukung pertamanan lainnya diupayakan untuk menarik pengunjung dengan diversifikasi varietas tanaman, spesies binatang peliharaan, maupun jenis barang yang dipamerkan. Juga adanya peningkatan kualitas dari petugas security yang menciptakan keamanan bagi pengunjung. Dengan tetap mengutamakan kegiatan bursa tanaman, hewan peliharaan, serta sarana pendukung lainnya, pameran kali ini juga menyelenggarakan acara harian berupa pengedaan, penyuluhan berbagai kontes, dan diharapkan tahun ini menjadi daya tarik bagi masyarakat adalah lomba berbagai burung kicauan yang dahulu saya sempat berjanji kepada Bapak Gubernur untuk mengadakan lomba ini, baru terselenggara tahun ini, yang bekerja sama dengan komunitas pencipta burung di tingkat regional, yang mudah-mudahan pesertanya akan sebanyak 700 orang, dilaksanakan di tengah-tengah arena lapangan Banteng, yaitu pada tanggal 17 Juli 2011. Berkenaan dengan kontes ini,
para peserta dengan rendah hati merasa bangga apabila nanti pada tanggal 17 Juli Bapak Gubernur berkenan hadir untuk menyerahkan piala kepada para pemenang. Kecuali itu, untuk menarik para pengunjung datang bersama keluarga, maka kami juga menyediakan alternatif hiburan bagi anak-anak untuk menikmati suasana outbound, mini RC track atau permainan mobil RC, kenang-kenangan berfoto dengan kepik atau Ladybugs atau kepik ini tahun ini menjadi ikon flora, di mana kita ketahui bahwa kepik merupakan musuh alami dari ulat bulu yang beberapa waktu yang lalu sempat ngetok. Nah, oleh adanya kepik, maka ulat bulu ini seharusnya tidak berkembang dengan pesat. Kemudian juga ada berfoto dengan artis flora dan fauna dari dunia fantasi, serta hiburan berupa live musik dan sebagainya. Bapak Gubernur dan hadirin sekalian yang saya hormati, sejalan dengan tema hari ulang tahun Jakarta, yaitu Jakarta Kita yang ditata dan dicinta, maka tema Flora Jakarta 2019 saat ini adalah Pohon Dia Ada, Jakarta Makin Dicinta. Tema ini mengandung makna bahwa keberadaan pohon di kota Jakarta sudah makin dibutuhkan dan makin dikenal manfaatnya, sehingga makin hijau dan makin teduh, maka Jakarta akan semakin dicinta oleh warganya. Untuk menciptakan Jakarta menjadi hijau, teduh, dan asri, tentunya tidak lepas dari peran masyarakat. Berkenaan dengan ini, perlu saya laporkan kepada Bapak Gubernur bahwa setelah banyak pihak-pihak swasta yang berkoordinasi dan datang kepada kami Dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk melakukan kemitraan membangun taman maupun penghijauan. Mereka antara lain yaitu PT Gunung Agung, PT Honda Prospek Motor, PT Astra, Mercedes-Benz, Bank BRI, Bank BNI, Bank Indonesia, PT Arion, dan sebagainya. Semoga dengan ini mereka akan segera merealisasikan niat baiknya untuk menata ruang terbuka hijau kota Jakarta yang makin kita cintai ini. Masih tetap dalam rangka melestarikan ruang terbuka hijau kota Jakarta, maka perlu saya laporkan juga bahwa dalam penyelenggaraan Flora tahun ini, saya mengajak seluruh peserta stand untuk berpartisipasi membuat lubang biopoli minimal 5 buah untuk setiap stand, sehingga apabila terdapat 350 peserta stand saja yang tersedia, maka di tanah lapangan banteng yang telah lebih dari 25 tahun dalam kondisi padat karena pemanfaatnya selama itu, diharapkan akan ada perbaikan struktur tanah dengan adanya lubang biopori minimal sebanyak 1.750 buah. Mudah-mudahan. Perlu saya laporkan juga bahwa sejak tahun 2011 ini, Dinas Pertamanan dan Pemakaman telah menerapkan ketentuan untuk pembuatan lubang biopori terhadap setiap surat izin pemanfaatan lahan yang diberikan kepada pemohon. Bapak Gubernur yang saya hormati, melalui kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih atas arahan dan semangat yang selama ini diberikan kepada kami. Tidak lupa pula kami, keluarga besar Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan rasa bangga kepada Bapak Gubernur yang tanpa mengenal lelah telah menghabiskan waktu untuk melayani warga Jakarta. Demikian juga saya ucapkan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, khususnya kepada PT Puspa Arta Gemilang sebagai pelaksana pameran Flora tahun ini. Ya, dengan laporan ini saya mohon
kiranya Bapak Gubernur berkenan untuk memberikan piala kepada pemenang lomba taman dan menyampaikan sambutan sekaligus berkenan untuk membuka secara resmi pameran Flora Jakarta 2011. Demikian laporan saya. Tidak lupa saya sampaikan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Bapak dan para hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta. Dan para hadirin sekalian, seperti tadi dikatakan oleh Ibu Katarina Suryawati tadi, bahwa kepik menjadi ikon untuk tahun ini. Kepik binatang kecil yang punya peran besar untuk membasmi hama ulat bulu, membawa pesan kepada kita semua bahwa binatang kecil kepik ini mempunyai peran untuk menyeimbangkan lingkungan kita. Dan itu membawa pesan bahwa lingkungan adalah pendukung dari kehidupan manusia. Dan pesan itulah juga yang akan disampaikan oleh Teatrikal Kepik, persembahan dari Sekolah Musik PDPC yang juga didukung oleh anak-anak super bintang, Suara Peduli Bintang. Mereka ini adalah anak-anak yang berprestasi di sekolahnya. Para hadirin sekalian, kita sambut atraksi Teatrikal Kepik. Ketika anak-anak menjadi sahabat-sahabat lingkungan, banyak kita fungsi taman kota. Fungsi taman kota adalah sebagai palu-palu kota dan ruang terbuka hijau yang perlu dijaga kelestarian dan keasliannya. Karena taman kota juga berfungsi sebagai resapan air, juga untuk interaksi sosial.
populasi ulat bulu sangat tinggi. Perubahan iklim juga dipandang sebagai salah satu pemicu pertumbuhan drastis ulat bulu. Curah hujan yang terlampau tinggi tidak terlalu berpengaruh terhadap ulat bulu, tetapi hal ini justru menjadi faktor penghambat untuk perkembangan spesies pebangsa. Oh, tanaman-tanaman yang semakin layu. Maka kita lihat sekarang ada datang para kepik pahlawan. Inilah kepik pahlawan. Kepik adalah sahabat lingkungan, hama yang ramah lingkungan. Serangan ulat bulu terjadi di mana-mana. Oh, kawan-kawan, kita harus cepat menanam pohon agar bencana tak datang lagi. Karena kalau pohon-pohon itu dapat mengatasi banjir dan tanah longsor. Dan kalau pohon-pohon sudah banyak, apalagi di Jakarta, topik-topik juga akan datang lagi untuk melawan ulat bulu. Oh, ayo kita tanam pohon. Ayo, semangat kita buat kota Jakarta. Tanam pohon dari kota, di ujung kota, di sisi kota, di tengah kota. Tanam pohon.
Budi Cinta. Penyerahan piala serta juga sertifikat penghargaan Lomba Taman dan Penghijauan 2011. Untuk itu kami mohon bagi para pemenang dari Lomba Taman dan Penghijauan tahun 2011 untuk maju ke depan. Kami persilakan. Yang telah lolos proses seleksi dari tingkat Kota Madya. Ada 9 kategori yang akan diberikan. Kategori pertama adalah taman rumah tinggal, taman kantor swasta, taman SMA negeri, taman stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU, taman puskesmas kecamatan, taman interaktif sosial pemukiman padat, taman hatinya PKK, taman penghijauan lingkungan RW, dan terakhir adalah taman penghijauan lingkungan RT. Dan untuk menyerahkan piala serta juga sertifikat penghargaan, kami mohon kesediaan dari Bapak Fauzi Bowo untuk menyerahkan piala serta sertifikat penghargaan didampingi oleh Ibu Katarina Suryawati juga Ibu Tati Fauzi Bowo. Kami mohon kesediaannya. Ya, penyerahan pertama bagi kategori taman rumah tinggal, juara pertama adalah keluarga Bapak S. Parman dari Ciganjur, Jagakarsa. Dan juara kedua adalah keluarga Bapak Sudirman dari Pegangsaan 2, Kelapa Gading. Dan hadiah ketiga kepada Bapak Kuswanto, Kelurahan Srengseng, Kembangan. Dan berikutnya, kategori ketiga, penyerahan penghargaan kepada Taman Sekolah Menengah Atas Negeri. Juara pertama adalah SMA Negeri 34, juara kedua SMA Negeri 61, juara ketiga SMA Negeri 13. Dan penghargaan keempat diberikan kepada Taman Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU, di mana juara pertama adalah SPBU nomor 3112802 di Tebet. Dan juara kedua adalah SPBU Arta Gading. Juara ketiga adalah SPBU Cikini. Dan berikutnya, kategori kelima adalah Taman Puskesmas Kecamatan, di mana juara pertama adalah Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan. Juara kedua adalah Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan. Dan juara ketiga adalah Puskesmas Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Kategori keenam diberikan kepada Taman Interaktif Sosial Pemukiman Padat, di mana juara pertama adalah Taman Eksgutur Jalan Danau Tamblingan. Juara kedua Taman RW 08 Pondok Kopi. Juara ketiga adalah RW 01 Pela Mampang. Ya, para pendukung tampaknya ya. Dan kategori ketujuh diberikan kepada Taman Hatinya PKK, di mana juara pertama adalah RW 01 Kelurahan Duren 3. Kemudian juara kedua diberikan kepada RW 06 Kelurahan Sukapura. Dan juara ketiga adalah RW 08 Kelurahan Pondok Kopi. Kategori 8 diberikan kepada penghijauan lingkungan rukun warga, di mana juara pertama adalah RW 03 Kelurahan Kelapa Gading Barat. Dan juara kedua adalah RW 01 Kelurahan Pela Mampang. Dan terakhir, kategori penghijauan lingkungan rukun tetangga, di mana juara pertama adalah RT 00903 Kelurahan Cempaka Putih Timur. Ya. Senyum yang lebar, Pak. Sebagai pemenang harus senyum yang paling lebar. Baik, senyum yang paling lebar. Kita hitung 3, 2, 1. Ya, rekan-rekan wartawan, kami persilakan. Oke, Bang. Baik, terima kasih kepada para pemenang dan kepada Bapak
Fauzi Bowo, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, kami mohon untuk tetap berada di depan untuk memberikan sambutannya. Ya, para hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan bagi sambutan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Fauzi Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore bagi kita semua. Pak Sekda, para deputi gubernur, para asisten, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati, saudara Kepala Dinas Pertamanan Makaman yang kita semua banggakan, para pemenang Lomba Taman dan Penghijauan Provinsi DKI Jakarta tahun 2011, mari kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk beliau. Para pemenang yang telah bekerja keras untuk memelihara lingkungannya masing-masing. Rasa hormat dan rasa bangga saya kepada para pemenang. Komunitas para pencinta flora dan fauna di DKI Jakarta yang saya hormati. Ada tamu kita, perwakilan dari Kedutaan Besar Jerman, Pak Seeman. Sie sprechen jetzt Indonesisch schon, ya? Okay. Ayah beliau ada mantan Duta Besar Jerman di Jakarta beberapa saat yang lalu. Kita doakan mudah-mudahan beliau akan jadi Duta Besar Jerman pada satu saat nanti kembali ke Jakarta. Hadirin dan para undangan yang saya hormati, alhamdulillah, saya kira ini merupakan tugas saya yang pertama untuk mengajak kembali bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas perkenannya kita bisa menyelenggarakan dan insya Allah sebentar lagi membuka pameran Flora Jakarta tahun 2011. Pameran ini akan berlangsung mulai hari ini sampai dengan tanggal 25 Juli. Seperti biasa, Flora diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun Kota Jakarta. Tahun ini yang ke-484, sekaligus juga hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan yang ke-66 dan bertepatan dengan momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2011. Temanya pun kita sesuaikan. Tema ulang tahun Jakarta kali ini sikat padat Jakarta kita. Karena Jakarta memang milik kita semua, milik seluruh warganya, bukan hanya milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta semata-mata. Kata kita tadi juga sekaligus merupakan singkatan dari kian tertata dan kian dicinta. Dirgahayu Kota Jakarta ke-484. Kemudian Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Jakarta mengambil tema Jakarta Kian Asri Kian Dicinta. Ini sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun Jakarta. Dan Flora tahun 2011 ini mengambil tema pohon. Dia ada, Jakarta makin dicinta. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk tema ini. Tema yang menarik, yang menggelitik kita semua untuk lebih banyak menanam pohon dan membuat Jakarta semakin dicinta, insya Allah. Hadirin peserta pameran dan undangan yang saya hormati, pameran Flora setiap tahun secara rutin merupakan salah satu event unggulan Kota Jakarta yang selalu ditunggu warganya. Begitu juga para peminat dan para pencinta flora dari seluruh pelosok di luar Jakarta. Seperti pameran sebelumnya, pameran ini merupakan sekaligus juga ajang eksibisi, ajang interaksi, ajang transaksi antara pencinta tanaman, fauna, dan lingkungan yang masing-masing terdiri dari produsen, pedagang, konsumen, pelaku lain yang ada kaitannya dengan pengembangan flora, fauna, dan kualitas lingkungan hidup di Jakarta. Warga Jakarta sekarang ini sangat selektif. Warga Jakarta menuntut kualitas lingkungan yang semakin baik. Jakarta
yang itu adalah Jakarta yang semakin asri, semakin hijau, semakin indah, semakin nyaman, yang dipenuhi oleh pohon-pohon yang rindang dan kawasan serta lingkungan pemukiman yang dikelilingi oleh taman-taman hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Itu adalah keinginan dan tuntutan warga Jakarta. Kita belum sampai ke tahap itu. Kita harus bekerja keras bersama-sama untuk bisa menciptakan tuntutan dan keinginan warga Jakarta tersebut. Namun demikian, saya tetap ingin menyampaikan penghargaan sekali lagi kepada mereka yang menang, karena mereka sudah menunjukkan keseriusan dalam mengambil langkah untuk menuju Jakarta sebagaimana yang dicita-citakan oleh warganya. Kita perlu langkah nyata. Kita membutuhkan barangkali seminar, membutuhkan juga workshop dan pameran-pameran seperti ini. Tapi yang tuntutan warga Jakarta tersebut tidak akan bisa kita wujudkan tanpa langkah nyata. Langkah nyata itulah yang menjadi taruhan bagi kita semua. Dan saya ingin mengajak agar setiap warga Jakarta mulai melaksanakan langkah nyata di dalam lingkupnya sendiri-sendiri. Tidak perlu yang terlalu besar. Buatlah rumah Anda masing-masing jadi rumah yang asri, rumah yang hijau. Buatlah RT dan RW Anda menjadi RT dan RW yang ramah lingkungan, yang hijau nuansanya. Kemudian juga bangunlah setiap bangunan di mana Anda terlibat di dalamnya dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan keinginan kita untuk menghijaukan kota Jakarta ini. Kalau Anda punya atap, jadikanlah atap roof garden, jadikanlah atap yang hijau. Kalau Anda punya halaman, jadikanlah halaman yang asri. Kalau Anda punya barangkali kebun yang lebih luas, mari kita rawat kebun itu untuk menambah kuantitas dari paru-paru kota dan ruang terbuka hijau di kota Jakarta yang kita cintai ini. Ajakan ini bukan sekedar himbauan semata-mata, tapi saya ingin menggugah bahwa langkah yang kita ambil ini adalah langkah yang terbaik untuk kepentingan Jakarta masa depan dan kepentingan generasi penerus yang akan datang, yang akan hidup di Jakarta ini. Bapak Ibu yang terhormat, kemudian sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa kita menuju satu kota hijau, Jakarta yang hijau. Tahun lalu saya sudah mengumumkan bahwa kita akan punya Green Building Criteria. Saat ini memang belum bisa kita bakukan sebagai satu peraturan daerah. Tapi dapat saya pastikan bahwa di tahun yang akan datang kita akan punya Green Building Code yang cukup baik untuk menjamin kelestarian lingkungan di ibu kota Jakarta ini, khususnya pelestarian air, penggunaan air yang hemat, dan juga penggunaan tenaga listrik yang hemat. Kesemuanya ini tentu sejalan dengan apa yang kita pilih sebagai tema Flona tahun 2011. Pohon, dia ada, Jakarta makin dicinta. Hadirin para undangan yang saya hormati, tema ini tentu mengingatkan kita semua bahwa perjalanan kita masih panjang, dan banyak kritik yang saya terima. Semua kritik itu saya anggap bermanfaat, karena hanya dengan kritik itulah insya Allah kita akan bekerja lebih giat lagi, lebih terfokus lagi untuk menjadikan Jakarta kota Jakarta yang hijau. Saya juga mendapat kritik membangun jalan layang, menebang begitu banyak pohon. Saya ingin tekankan kembali, setiap pohon yang kita tebang, kita akan ganti dengan 10 pucuk pohon baru di kota Jakarta ini. Tidak ada cerita pohon jadi korban jalanan. Kita harus menyelesaikan masalah trafik di satu sisi, tapi juga kita tetap punya komitmen untuk melestarikan lingkungan. Keduanya harus berjalan paralel dan harus berjalan untuk kepentingan Jakarta masa depan. Dari itu, setiap langkah proyek pembangunan apapun di Jakarta ini harus tetap bernuansa lingkungan hidup. Proyek yang berkaitan atau kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sebagaimana beberapa saat yang lalu sudah saya umumkan, Car Free Day, hari bebas kendaraan bermotor, akan kita tambah kuantitasnya dan akan kita perbanyak di seluruh pelosok ibu kota Jakarta.
Sekali lagi bukan karena keinginan gubernurnya, karena ini adalah tuntutan masyarakatnya. Kalau pada masa yang lalu 2 hari dalam 1 bulan, mulai tanggal 22 Juni ulang tahun Jakarta ke-484, kita akan buat setiap hari Minggu adalah Car Free Day di Jalan Tamrin dan Sudirman. Kita lakukan juga pembatasan atau pemberlakuan kawasan dilarang merokok di dalam gedung. Masih banyak yang dilanggar, tapi langkah awal sudah kita ambil dan ini merupakan komitmen kita semua untuk membebaskan Jakarta dari perokok. Kemudian penanaman pohon penghijauan dan perluasan hutan mangrove. Ini juga merupakan komitmen kita selain dari menambah jumlah lubang biofori yang sangat dibutuhkan untuk peresapan air di ibu kota Jakarta. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Jakarta tidak bisa bekerja sendiri, oleh karena itu kita perlu kemitraan yang akrab, kemitraan yang konstruktif, kemitraan yang produktif, yang insya Allah akan membawa kota ini ke tujuan yang kita inginkan bersama. Tadi dilaporkan banyak mitra yang sudah ada, yang sudah bekerja sama secara aktif untuk menghijaukan Jakarta. Tapi Jakarta membutuhkan lebih banyak mitra untuk menjadikan Jakarta ini Jakarta yang hijau. Jakarta membutuhkan mitra seluruh warganya yang punya concern yang sama, punya keinginan sama untuk menjadikan Jakarta ramah lingkungan dan menjadikan Jakarta kota Jakarta yang hijau. Saya masih melihat di sana sini, saya juga masih mencatat bahwa banyak ruang yang sudah terbuka tapi kurang mampu kita rawat dengan baik. Dan ini saya kira menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Alamat daripada message saya ini saya tujukan kepada Dinas Pertamanan yang pertama, tapi juga bukan hanya Dinas Pertamanan semata-mata, kepada lingkungan. Banyak sekali taman lingkungan. Saya ini sering keliling Jakarta, dan itu saya tahu di pelosok-pelosok sudah terbuka tapi belum hijau, atau sudah hijau sekarang tidak hijau lagi. Nah, ini merupakan concern kita bersama. Bagaimana kita menciptakan mekanisme yang efektif untuk merawat taman-taman lingkungan ini. Alamat message ini saya tujukan juga kepada Pak Sekda dan jajarannya untuk merumuskan satu mekanisme yang lebih efektif. Tidak bisa semuanya diserahkan kepada pemerintah semata-mata, tapi juga harus ada keikhlasan dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat supaya masyarakatnya semakin mampu merawat lingkungannya sendiri. Sinergi kita butuhkan antara masyarakat dan pemerintah. Hari ini saya gembira karena sebagian besar dari masyarakat saya terwakili dalam pemberian award kepada para pemenang lomba. Saya harap para pemenang lomba dari 9 kategori yang tadi saya sampaikan secara simbolis penghargaannya akan semakin mampu mengajak lebih banyak lagi warga di tempat bapak dan ibu masing-masing untuk memelihara lingkungan dan menghijaukan lingkungannya. Kita merasa prihatin karena kita kehilangan Adipura, tapi itu bukan alasan untuk berpangku tangan. Kita harus bekerja lebih keras lagi, kita harus bekerja sama lebih erat lagi ya, untuk mengembalikan Piala Adipura ke Jakarta. Saya memang tidak bekerja untuk penghargaan dan untuk piala, itu jelas sudah saya tekankan sejak awal saya menjabat gubernur. Tapi saya ingin kota saya juga bersih. Saya ingin kota Jakarta bersih tanpa Piala Adipura sekalipun tidak apa-apa. Yang penting kita jaga kebersihan di Jakarta ini. Tentu ukurannya harus jelas. Selama sampah masih berserakan, itu berarti pekerjaan rumah kita belum tuntas. Pada Dinas Kebersihan saya minta bersama warga sekali lagi intensifkan cara penanganan dan pengumpulan serta pemrosesan sampah ini supaya lebih efektif. Ini bukan retorika semata-mata. Anda harus cari cara yang paling efektif untuk bekerja nyata, bukan membuat seminar lagi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian Bapak Ibu undangan yang saya hormati, pada bagian akhir saya tentu ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada panitia penyelenggara, khususnya kepada para peserta pameran dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya pameran Flona tahun 2011 ini. Saya akan berusaha untuk bisa hadir pada tanggal 17 menyampaikan penghargaan dan pada para pemenang lomba Flona tahun 2011 ini. Ucapan terima kasih saya tentu juga sampaikan secara khusus
kepada mereka yang menjadi aktor dalam pelaksanaan Flora Fauna tahun 2011. Saya juga mencatat sebelum saya sampai di tempat ini, saya hari ini juga mendapat email dan mendapat surat yang cukup banyak jumlahnya dari mereka yang memprotes kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan Flona ini. Saya anggap ini adalah satu masukan yang berharga. Banyak yang memberikan catatan mengenai harga kios yang tidak lagi mereka bisa sanggup untuk membayarnya. Ini setiap tahun menjadi catatan, dan saya kira masukan ini harus menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggara maupun juga untuk barangkali para asisten yang terkait dengan penyelenggaraan Flora Fauna tahun 2011 ini. Pada masyarakat Jakarta, para pencinta flora dan fauna, komunitas pencinta flora dan fauna, para generasi muda khususnya, mahasiswa, pelajar, saya harap dapat mengunjungi pameran Flora Fauna tahun 2011 yang menjadi unggulan kegiatan flora dan fauna di Provinsi DKI Jakarta ini. Kegiatan ini juga menjanjikan hiburan yang barangkali dalam format yang berbeda tahun ini karena ada setting yang berbeda. Semoga kesemuanya ini dapat lebih sesuai dengan harapan daripada para stakeholder yang terkait, dan semoga Flora dan Fauna tahun 2011 ini lebih bermanfaat daripada tahun-tahun sebelumnya untuk mereka yang berkepentingan dan juga untuk kota Jakarta secara keseluruhan. Akhirnya dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dan mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pameran Flora Jakarta tahun 2011 saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua dalam upaya menjadikan Jakarta lebih hijau, lebih asri dan lebih sehat. Selamat menikmati Flora Fauna tahun 2011. Selamat berpameran. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan hitung bersama. Ya, sesaat lagi, sebentar lagi. Kita menunggu adik-adik duta lingkungan dari sekolah musik Vidi Vici. Ya. Baik. Baik, kita langsung saja mulai, Pak. Kita hitung bersama ya. 3, 2, 1. Ya. Dengan mengudaranya balon-balon ini, semoga pesan cintai pohon yang tertera dalam balon-balon ini juga mengudara dan menyebar ke seluruh daerah Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Musibowo, juga dengan Ibu Tati Musibowo beserta Kepala Dinas Pertamanan. Kami silakan duduk kembali. Dan untuk mengiringi agar acara pameran Flora 2011 yang berlangsung selama 1 bulan ini dapat berlangsung dengan lancar, kita akan mengiringi dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Jatayu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan asma-Mu kami bermunajat kepadamu. Kasihi dan sayangi kami ya Allah, agar hidup ini menjadi damai, indah dan sejahtera. Berilah kami kekuatan, kesabaran, semangat untuk terus membangun menghijaukan kota Jakarta yang kami cintai. Ampuni kesalahan kami ya Allah dan orang-orang tua kami. Jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang selalu pandai bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kacau.
Ibu Tati Wibowo akan menggunting untayan mati. Ini sebagai satu tanda benar-benar dibukanya Mona Jakarta 2019. Mari kita hitung bersama. 3, 2, 1, ya. Hadirin sekalian, television resmi dibuka Mona Jakarta 2011. Sama Bupati kamera di mana sudah 350. Tuh, acara tuh. Dinas. Yang bagus karena keluar kita berdua. Gantian. Boleh Bapak. Yang ini biar Oke, ibu dah. Assalamualaikum. Waduh. Dari sini ajarin minggu di bimbingan. Jakarta. Terima kasih. Pak, kasih Pak. Sampai sembarangan. Itu Pak, iya Pak. Ini perkomponnya, gratis Pak. Iya. Kemudian dia direparasi oleh kacanya. Kalau simpan pun baru itu dihoming karena kita semua Pak. Nah, Jakarta Timur, Australia Pak. Kita kembangkan di Solo, kemudian kita kalian gunakan. Ini yang terima kasih banyak Pak. Sampai jalan. Ayo,
Banyak kebun kosong. Ikatan alumni pelatihan. Ikatan alumni Marah ya. Marah kayak palanya. Barang Solehnya di mana? Kalau yang rajin, yang haji. Kayaknya kalau nggak ada pasangannya nggak mau buat. Yang lain? Oh gitu. Manis buat yang asam. Banyak cabai tapi Udah manis ya? awasnya manis. Dia nggak mau. Kebakar bahaya nih. Dua panitia nih. Kalau Bang. Oh iya, bawa lagi. Apa gitu? Sawo duren. Sawo duren. Iya, masuk namanya. Hah? Sawo duren. Tahu suruh kawin sama Duren. Pinjam kawinnya. Belum hijau. Mas kali sana, Mas. Mana? Besar ini kecil. Hah?
Pakai motor untuk carinya di Carrefour. Kalau nggak ada di nelayan Jadi pelan mati ini apa namanya? ditanyain. Ini ada berapa macam? Iya Pak. Baseball Pak, itu baseball 4 meter ya. Iya. Solo ada. Solo Tangerang. Nomor baik. Alam. Iya. Rumah alam. Hortikosinya juga dari akar kayu yang banyak. Kabur ini. Ini Bu. Enggak apa-apa. Ini tadi gua aduh. Mana yang itu? Ya, tapi dari kasus ya. Kan baik sama mama. Yuk, kabar. Satunya dengan Pak Jasa. Alhamdulillah gue udah berapa kali, ada 5 kali gue dibuka. Satu gitu ya.
Kiri Pak, kiri. Bang Mama, sana ya. Hasil karya anak bangsa juga. Ya, anak lokal hasil Jakarta. Ya, iya Pak. Wah, kalau 3 tahun udah gede. Ya, ya. Pak. Jadi film ini ya, film itu kecil, sudah kecil. Nanti kalau udah besar, Cari ini yang begini. Sip. Ya Jakarta apa nih? Katanya banjir ini. Sekalian ada bukunya juga ini biopori biar di Jakarta kita. Udah, Ibu mah ahlinya udah di sini. profesornya. Oke. Ya Pak. Bu, kabar? Ini kita potret ini potret. Ibu ya gitu. Ayo, Pak, balik. Ya, balik. Silakan Bu, silakan Bu. Ya. Kelihatan backgroundnya? Ya, Pak. Oke. Ya. Syah Bandar, Kota Pesisir Jakarta Utara. Selamat datang di Gapura Wilayah. Berkenan singgah pada Menara Syah Bandar. Diiringi oleh orkes Keroncong Tugu sebagai ciri khas Kampung Tugu Jakarta Utara yang dipimpin oleh